Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang salah satu bab dalam mata pelajaran PAI kelas 11 Kurikulum Merdeka, yaitu tentang dakwah, tabligh, dan khutbah. Mungkin sebagian dari kalian menganggap bahwa ketiga hal ini merupakan suatu hal yang sama-sama berbicara di depan umum, sama-sama menyampaikan hal-hal yang agamis. Namun ternyata ada perbedaan dari ketiga hal ini. Oleh karena itu, saya harap dengan video ini kalian bisa mengetahui perbedaannya dan setidaknya bisa melaksanakan salah satu dari ketiga hal ini. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang dakwah. Kata dakwah berasal dari kata da'a, yada'u, dakwatan, yang berarti mengajak, memanggil, menyeru, ataupun berdoa. Dakwah adalah upaya memanggil ataupun mengajak orang lain untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah telah memerintahkan kita untuk melakukan dakwah sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita supaya menjadi da'i atau da'iyah yang mengajak pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Da'i atau da'iyah adalah orang yang melakukan dakwah. Tidak semua orang bisa menjadi da'i atau da'iyah. Seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya bisa menjadi da'i atau da'iyah. Dan syarat-syarat itu diantaranya: 1. Memahami ajaran Islam secara luas dan mendalam. 2. Bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. 3. Mampu menyampaikan pesan dengan baik. Lalu ada beberapa metode yang sering dipakai dalam berdakwah. Yang pertama, ada metode dakwah bil lisan. Metode ini sangat umum kita jumpai dan sangat sering dilakukan oleh para pendakwah, yaitu dakwah dengan menggunakan lisan. Lalu yang kedua, ada metode bil kitabah. Metode ini dilakukan melalui karya-karya tulisan seperti buku, artikel, dan lain-lain. Yang ketiga, ada metode dakwah bil hal, yaitu metode dakwah yang dilakukan dengan perbuatan kita ataupun anggota tubuh kita. Contohnya, pada saat kalian pulang sekolah, lalu melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, kalian berinisiatif untuk menolongnya. Lalu ada beberapa orang yang melihatnya dan membuat mereka sadar akan hal pentingnya saling tolong-menolong dalam kehidupan.
Nah, itu juga termasuk ke dalam dakwah dengan metode bilhal. Selain itu, ada berbagai cara untuk melakukan dakwah, di antaranya dalam bidang kebudayaan, contohnya seperti Sunan Kalijaga dengan wayangnya. Dalam bidang pendidikan, contohnya seperti Muhammadiyah dan NU yang mendirikan sekolah. Dalam bidang politik, contohnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Natsir. Yang keempat, dalam bidang seni, contohnya seperti yang dilakukan Rhoma Irama dengan lagunya. Lalu dalam bidang ekonomi, seperti yang dilakukan oleh para pedagang Arab yang dahulu kala berlayar ke Indonesia. Lalu dalam bidang sosial, seperti Muhammadiyah dengan rumah sakitnya, aksi cepat tanggap, dan lain-lain. Berdakwah tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Tentu ada etika-etika dalam berdakwah, yaitu diantaranya 1. Dilakukan dengan cara yang bijak. 2. Memberi nasihat yang baik. 3. Mendebat dengan cara yang baik. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yubalighu tablighan, yang berarti menyampaikan. Tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melakukan tabligh adalah mubaligh atau mubalighah. Adapun ayat yang berkaitan dengan tabligh yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak, engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Tabligh bisa dilakukan melalui lisan, seperti pengajian, ceramah, dan lain-lain. Dan bisa juga melalui tulisan seperti buku, jurnal, buletin, dan lain-lain. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang khutbah. Khutbah berasal dari kata khotaba yakhtubu khutbatan, yang berarti berbicara atau berpidato. Khutbah adalah kegiatan ceramah di hadapan umat Islam terkait rangkaian ibadah tertentu sesuai dengan syariat dan rukun tertentu. Simpelnya, khutbah adalah ceramah yang merupakan salah satu rangkaian dari ibadah-ibadah lainnya. Salah satu contohnya dan sekaligus saya akan jelaskan yaitu sholat yang dilakukan seminggu sekali oleh kita, yaitu sholat Jumat.
Ada beberapa ketentuan pada khutbah sholat Jumat. Yang pertama, syarat-syarat untuk menjadi khatib atau orang yang melakukan khutbah. Ke-1, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal sehat. Keempat, mengetahui dan memahami syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Kelima, mampu membaca Al-Quran. Keenam, memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Ketujuh, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, mampu berbicara di depan umum. Yang kedua, ada syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilakukan setelah memasuki waktu zuhur. Kedua, khutbah dilakukan dengan suara keras dan jelas. Ketiga, khutbah dilakukan secara berturut-turut. Keempat, duduk di antara dua khutbah. Kelima, khatib harus menutup aurat dan suci dari najis dan hadas. Yang ketiga, ada rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat harus dilakukan dengan memakai bahasa Arab dan dilakukan secara berturut-turut. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, membaca wasiat taqwa. Yang kelima, membaca satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa di khutbah yang kedua. Yang keempat, ada sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri di mimbar. Yang kedua, khatib mengucapkan salam lalu duduk. Yang ketiga, khatib melakukan khutbah secara singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, khatib melakukan khutbah dengan menghadap kepada jamaah. Yang kelima, khatib melakukan atau menerbitkan rukun-rukun khutbah. Yang keenam, khatib membaca Al-Ikhlas pada saat duduk di antara dua khutbah. Selain dikaitkan dengan ibadah sholat Jumat, khutbah juga bisa dikaitkan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri, sholat gerhana matahari ataupun sholat gerhana bulan, lalu sholat istisqa, lalu ada juga pada saat wukuf di Padang Arafah, lalu ada juga pada saat pernikahan. Dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, bisa disimpulkan perbedaan dari ketiga hal tersebut, yaitu dakwah dilakukan untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kebenaran. Sedangkan tabligh hanya menyampaikan ajaran-ajaran Islam pada orang lain. Sementara itu, khutbah dilakukan untuk mengiringi ibadah-ibadah tertentu. Sekian mungkin penjelasan dari saya tentang salah satu bab dalam mata pelajaran PAI kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang dakwah, tabligh, dan khutbah. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian materi maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.